Kita berdoa dulu ya, supaya kita diberi kekuatan dan kesehatan pada hari ini dalam melaksanakan aktivitas kita. Baik, kepada anak kami bertugas berdoa supaya maju ke depan. Silakan. Teman-teman semua beserta Bapak Ibu Guru, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini, karena Bapa telah menolong kami dari tadi hingga sampai sekarang ini. Ya Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu, tiada balasan dari kami selain memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses pembelajaran kami. Bukalah hati serta pikiran kami, dan pertanyaan yang diberikan oleh guru kami dapat kami jawab dengan baik. Ya Tuhan, begitu juga guru-guru kami akan mengajari kami, beri mereka kesabaran agar mereka bisa mengajari kami dengan baik. Ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, jadilah pada kami seperti yang Kau kehendaki. Amin. Silakan. Ya, baik, berarti masih semangat ya? Masih, Bu. Walau masih sudah siang tapi masih semangat. Mudah-mudahan masih semangat. Nah, sudah hadir semua? Sudah, Bu. Tidak ada yang absen ya? Tidak, Bu. Seperti izin Alfa tidak ada? Tidak, Bu. Nah, puji Tuhan, berarti anak-anak kami semua sehat. Sehat, Bu. Berarti kita sudah siap menerima materi pembelajaran pada hari ini. Ya, baik. Materi kita hari ini seperti biasa kita masuk materi mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalau saya yang masuk berarti materinya harus bahasa Indonesia ya. Ya, baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Baik anak-anak kami, minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya teks eksposisi. Ya, kita sudah membahas beberapa materi yang berhubungan dengan teks eksposisi. Ibu harap pasti anak-anak kami tidak lupa ya dengan materi beberapa minggu yang lalu. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi baru, Ibu akan menanyakan dulu apakah anak-anak kami tidak lupa dengan materi sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu bertanya dulu, apakah masih ingat tentang pengertian teks eksposisi kah? Apakah itu teks eksposisi? Nah, siapa kira-kira anak-anak kami yang bisa memberi tanggapan? Apa kira-kira pengertian dari teks eksposisi itu? Siapa? Bu. Oke, silakan Nak. Teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan sejumlah argumentasi atau pendapat untuk meyakinkan orang lain, yang kadang-kadang disertai dengan bujukan atau persuasi. Iya, bagus. Silakan dulu. Berarti masih ingat dengan pelajaran yang lalu ya, bahwa teks eksposisi itu adalah berupa rangkaian gagasan, ide, ya, untuk meyakinkan orang lain. Masih ingat semua ya? Baik. Nah, bagus sekali jawabannya. Nah, sekarang ada lagi hal yang perlu kita ketahui. Itu ada beberapa struktur dalam teks eksposisi. Dan ini adalah yang paling penting. Ini sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, siapa kira-kira yang masih ingat ya? Struktur apakah itu? Siapa? Saya, Ya, silakan anak kami sinar. struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis, yakni berupa pengenalan isu, masalah, atau pandangan penulis. Kedua, head argument, yakni berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis. Ketiga, penegasan ulang yakni perumusan kembali secara ringkas. Iya, bagus sekali jawabannya. Berarti ada 3 ya struktur eksposisi apa? 1, tesis. 2, rangkaian. 3, penjelasan ulang. Jadi jangan lupa struktur ini paling penting ya. Karena pembelajaran hari ini juga berhubungan dengan struktur itu. Nah, sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi, tetapi berhubungan dengan menulis. Ya, menulis teks eksposisi. Sebelumnya dulu, ini siapa yang masih ingat tentang ciri-ciri teks eksposisi? Nanti jangan salah menentukan teks eksposisi. Ya, ada ciri-cirinya, misalnya si A rambutnya bagaimana, panjang, si B putih orangnya, sama dengan teks yang lain. Jadi dengan Anda mengetahui teks eksposisi ini atau ciri-cirinya, Anda bisa membedakan yang mana teks eksposisi. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan sama Ibu? Kira-kira apa itu ciri-ciri teks eksposisi?
Oke, silakan. Ciri-ciri teks eksposisi yaitu: 1. Tulisan itu bertujuan memberikan pengertian, informasi, dan pengetahuan. 2. Tulisan itu bertujuan menjawab pertanyaan atau mengapa, kapan, dan bagaimana. 3. Disampaikan dengan gaya yang lugas dan menggunakan bahasa baku. 4. Umumnya disajikan dengan susunan yang logis. 5. Bersifat netral dan tidak memancing emosi, tidak memihakkan, dan tidak memaksakan sikap penulis terhadap pembaca. Iya, bagus, jawaban yang sangat bagus. Nah, berarti sudah hafal betul ya apa kira-kira materi kita minggu yang lalu. Nah, lihat di layar Infocus ada bermacam-macam yang namanya ciri-ciri teks eksposisi seperti yang disampaikan oleh teman kita tadi. Ini dari gaya bahasa, berbasis fakta. Jadi eksposisi ini isinya adalah fakta, iya kan? Sesuai dengan kenyataan dia, nyata. Jadi tidak mengada-ngada beritanya. Teks eksposisi adalah berisi pendapat, argumen, atau isinya berupa fakta. Nah, pada hari ini, dan tentunya kaidah kebahasaan masih ingat ya, mudah-mudahan sudah ingat kaidah kebahasaan, karena tidak kalah penting juga dengan materi kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengembangkan kerangka keterangan, ya, menjadi sebuah keterangan. Kemudian menuliskan kerangka keterangan itu menjadi sebuah teks eksposisi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal penting yang bisa yang kita ulas, misalnya jenis-jenis teks eksposisi, supaya nanti jangan salah dalam menentukan jenis apakah teks eksposisi yang kita bahas. Nah, kemarin kita sudah sempat menyinggung itu ya, atau sudah dipelajari di buku cetak ya. Apa kira-kira jenis-jenis dari teks eksposisi? Siapa kira-kira yang bisa ini menyebutkan jenis-jenis teks eksposisi? Iya, silakan. Jenis-jenis teks eksposisi yaitu: 1. Teks eksposisi definisi. 2. Eksposisi proses. 3. Eksposisi ilustrasi. 4. Eksposisi pertentangan. 5. Eksposisi laporan. Dan 6. Eksposisi perbandingan. Iya, jawaban yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk jadi sudah jelas semua ya. Materi teks eksposisi ini sudah anak-anak tahu, sudah anak kami tahu ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang menulis teks eksposisi. Nah, dalam menulis tentunya ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, ya. Nah, kemarin kan ibu sudah suruh mempelajari materi yang akan dibahas hari ini, ya, sudah dipelajari ya. Nah, biar tidak salah menulis teks eksposisi, yang perlu kita ketahui adalah kita harus menentukan yang namanya topik atau gagasan dalam teks tersebut. Nah, untuk menghemat waktu, siapa kira-kira yang bisa memberi pendapat? Langkah-langkah apakah yang ditempuh dalam menulis teks eksposisi ini? Apa-apa saja yang kita ketahui supaya nanti kita tidak salah? Siapa kira-kira? Ya, silakan. Itu langkah-langkah penyajian teks eksposisi itu menentukan isi pemasaran yang akan dibahas. Ya. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu pemasaran yang akan dibahas dengan sejumlah pengamat. Dan yang ketiganya itu mendaftarkan topik permasalahan dengan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Dan yang keempatnya itu menggunakan pola-pola seperti tesis secara sistematis, itu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Dan yang kelima itu mengembangkan langkah yang menjadi sebuah teks eksposisi. Ya, bagus sekali jawabannya. Ini sudah nampak kalau sudah belajar dari rumah tadi ya. Jadi itu adalah langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Tadi kita harus menentukan namanya tadi apa? Topik ya. Topik yang kemudian menentukan rangkaian argumen. Nah, nanti di saat kerja kelompok nantinya, Ibu harapkan Anda bisa berkolaborasi, ya. Anda bisa bekerjasama dengan teman dalam menulis teks eksposisi. Nah, hari ini Ibu akan memberikan tugas kepada kita. Di sini ada contoh teks eksposisi yang numpang, ya. Kita akan belajar teks eksposisi. Nah, nanti
ini adalah kartu yang berisi tentang teks eksposisi. Sejauh mana anak-anak kami bisa menganalisis teks eksposisi ini, bisa nanti digabungkan ke wacana ini menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap. Di sini Ibu sudah membuat teks eksposisi rumpang. Nanti setiap kelompok akan menyusun teks eksposisi ini, ya, menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap. Nah, sebelum sampai di situ, nanti Ibu akan memberikan tugas kepada anak kami menyusun teks eksposisi atau menulis teks eksposisi. Langkah pertama yang diperhatikan nanti adalah menentukan yang namanya topik. Kemudian setelah topik baru menentukan yang namanya tesis, ya. Baru tentukan yang namanya rangkaian argumen, baru penegasan ulang. Paham ya? Nah, pilih teks eksposisi yang mudah anak-anak kami bahas. Misalnya lingkungan sekolah bisa. Tentukan topiknya, baru tentukan semua struktur. Nah, dalam menentukan teks eksposisi nantinya, anak-anak kami harus membuat yang namanya kerangka karangan. Setelah membuat kerangka karangan, baru dikembangkan menjadi sebuah produk atau hasil. Bisa ya? Bisa. Berarti kita akan membentuk kelompok untuk mengerjakan tugas produk ini. Silakan dibentuk kelompok. Sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi. Nanti coba Anda susun, ya. Ini kelompok, ya. Baik. Nah, sekarang ini ada LKPD. Perhatikan ya, akan bertujuh. Oke. Setelah itu, buat atau pilihlah topik teks eksposisi yang ada anggap mudah. Misalnya kebersihan sekolah, misalnya kebersihan diri, ya. Kemudian di sini nanti ditulis ya di kerangka karangan ini. Ini topiknya, topik apa judul atau topik yang Anda buat. Bisa ya? Nah, setelah Anda membuat topiknya, Anda membuat kerangka karangan. Ya, setelah dibuat kerangka karangan, apa selanjutnya baru dikembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap. Dimulai dari tesisnya, dimulai dari rangkaian argumennya, dan penegasan ulang. Ya, coba ada pertanyaan? Tidak. Kelompok 1 ada pertanyaan? Kelompok berapa lagi? 2? 3? 4? Oke. Ibu harapkan sedang kelompok itu terjalin kolaborasi ya, kerjasama. Oke, silakan dimulai berdiskusi. Ibu berikan waktu 15 menit untuk mengerjakan tugas ini. Bisa ya?
Bagaimana? Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Pilih topik. Lalu di sini ditulis yang namanya kerangka keterangan. Setelah itu ini penjelasannya. Bisa dibaca ya di depan kelas. Bagaimana? Aman? Berarti nanti ya. Udah siap? Belum. Ya. Masih ada waktu. Gimana, ada kesulitan? Ada kesulitan ya? Iya, iya. Aman? Aman, Bu. Aman di sini? Aman, Bu.
dikembangkan? Sudah dikembangkan. Berapa kelompok yang sudah siap? Masih belum? Ya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Silakan berdiskusi dengan temannya. Hah? Lagi kipas nanti yang ada di rumah. Enak. Nanti kalau mau presentasi di depan dibaca sejarahnya ya. Udah bisa? Udah. Udah ya? Gimana? Hampir siap? Hampir. Nanti yang sudah siap satu-satu mempresentasikan di depan kelas. Ya. Nanti kelompok yang sudah siap. Berapa kelompok yang sudah siap? Hah? Oh,
kelompok kita. Masih semangat? Kalau sudah siap? Ada yang ngantuk? Hampir ngantuk ya? Masih ingat ya Opita? Bahasa Indonesia? Ya. Untuk supaya kamu tidak ngantuk, kita buat diam dulu. Ya semangat kita semua. Oke, bisa ya? Ya, ikuti dulu ya. Bahasa Indonesia. Ikuti. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku. Ini bahasaku. Jati diriku. Jati diriku. Bahasa pemersatu. Bahasa pemersatu. Jaya. Jaya. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Sama-sama kita ya. Nanti tangannya gini ya. Oke. Semangat, ya semangat. Kita udah siap. Biar tidak yang tidur. Udah? Kita buat. Sudah siap? 1, 2, 3. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku. Jati diriku. Bahasa pemersatu. Jaya. Apa maksud kita? Udah semangat? Semangat, Bu. Ada yang lapar lagi? Ya? Ada yang lapar? Tidak, Bu. Ya? Atau kita lagi nih? Dan jangan yang salah lagi. Ingat ya kita. 1, tangannya gini ya. Bahasa Indonesia ini bahasaku. 1, 2, 3. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku. Jati diriku. Bahasa pemersatu. Jaya. Luar biasa, udah semangat. Tadi ada yang tidur-tidur di situ, udah mantu-mantu ya. Udah semangat ya? Udah. Oke, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Ibu harap nanti setiap kelompok yang tampil, kelompok yang lain memahami, menyimak ya. Kemudian berikan pertanyaan kepada kelompok lain. Baik, silakan. Siapa yang pertama kelompok? Ya, silakan kelompok 4. Silakan. Jadi ini kelompok 4 sudah tampil di depan. Mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mereka sudah memilih satu topik. Tentunya topik ini nantinya sudah mereka bahas dalam kelompok. Ibu harap yang lain kelompok 1, 2, 3 memberikan tanggapan, komentar, sanggahan atau pertanyaan. Jangan vakum. Kita persilakan kepada kelompok 4. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 4. Sebelum kami menyampaikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri sebagai moderator Stephanie Lowly dan teman saya Sinar Fibriani Lowly, Julianus Joyman Lowly, Medius Lowly, dan Dr. Bumi Hendarto. Setelah itu kami akan menjawab Selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas kami yang pertama, yaitu menyusun teks eksposisi yang merumpang menjadi teks eksposisi yang lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami juga. Silakan disusun di papan tulis ini guntingnya. Satu orang menggunting, satu orang melengketkan. Susun ya, yang mana tesisnya, yang mana argumennya, yang mana penjelasan ulang. Ya. Biar
membuat teks eksposisi. Sebelum kami membuat teks eksposisi, kami telah membuat kerangka karangan. Kerangka karangan yang kami buat akan dibacakan oleh teman kami yang menyampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya ingin membacakan kerangka karangan yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, tesis. Kerangka karangan menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang penting dan salah satu cara untuk menjaga kebersihan kelas adalah membuang sampah pada tempatnya, menyapu dan lain-lain. Kedua, rangkaian argumen. Pembagian piket juga salah satu cara menjaga kebersihan sekolah. Ketiga, penegasan ulang. Kebersihan harus kita lakukan karena untuk menjaga kenyamanan di dalam kelas. Demikian kerangka karangan yang sudah kami diskusikan. Setelah kami membuat kerangka karangan, kami telah membuat sebuah teks eksposisi yang berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami Joyman. Teks eksposisi yang telah kami buat yaitu dengan judul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekitar. Setiap sekolah selalu menjaga anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain-lain. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kartu tulis. Selain itu, setiap hari Jumat selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti, membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Jumat bersih. Selain lingkungan sekolah bersih, lingkungan murid dan guru juga bisa semakin akrab dengan adanya kerjasama dan akan dilanjutkan oleh teman kami Yunus sebagai penyaji kedua. Penegasan ulang. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih kebersihan proses pembelajaran mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan meningkatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat secara berkesinambungan. Jadi sikap rekonsiliasi dari pihak manusia dapat memungkinkan melakukan perubahan demi kenyamanan tengah-tengah lingkungan hidupnya. Ya, nanti yang lain. Cina repot. Dan perubahan konsep atau pemahaman manusia tentang alam. Salah satu akar permasalahan seputar kerusakan lingkungan hidup adalah terjadinya pergeseran pemahaman manusia tentang alam. Berbagai fakta kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di tanah air adalah hasil dari suatu pergeseran pemahaman manusia tentang alam. Cara pandang tersebut melahirkan tindakan yang salah dan membahayakan. Misalnya konsep tentang alam sebagai objek. Konsep ini memberikan indikasi bahwa manusia cenderung untuk mempergunakan alam seenaknya. Tindakan dan perilaku manusia dalam mengeksplorasi alam terus terjadi tanpa disertai suatu pertanggungjawaban bahwa alam perlu dijaga keutuhan dan kelestariannya. Banyak binatang yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban perburuan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pembalakan liar yang terjadi pun tidak dapat dibendung lagi.
Pencemaran tanah dan air sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Polusi udara sudah tidak disadari bahwa di dalamnya terdapat kandungan toksin yang membahayakan. Jadi alam merupakan objek yang terus-menerus dieksploitasi dan dipergunakan manusia. Penegasan ulang. Berdasarkan kenyataan demikian, diperlukan suatu perubahan konsep baru. Konsep yang dimaksud adalah melihat alam sebagai objek, subjek. Konsep alam sebagai subjek berarti manusia dalam mempergunakan alam membutuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Di sini seharusnya manusia dalam hidupnya dapat menghargai dan mempergunakan alam secara efektif dan bijaksana. Misalnya orang Papua memahami alam sebagai ibu yang berkehidupan, artinya alam dia sebagai ibu yang darinya manusia dapat memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, tindakan merusak lingkungan secara tidak langsung telah merusak kehidupan itu sendiri. Baik, demikian teks eksposisi yang telah kami buat. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran dari teman-teman dari kelompok lain, silakan. Ya, tadi kelompok 4 sudah menyampaikan materinya, mulai dari menyusun teks eksposisi yang berupa ini di atas, maka tidak buaya, mereka sudah menyusun menjadi sebuah teks yang lengkap. Kemudian mereka sudah membuat topik dengan judul menjaga kebersihan sekolah. Nah, mereka sudah uraikan dari awal bagaimana tesisnya, bagaimana rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Mereka sudah membaca ya. Nah, sekarang untuk kelompok lain, coba kasih saran, pendapat, atau pertanyaan demi baiknya penugasan mereka ke depan. Silakan kepada kelompok lain untuk memberi komentar. Kelompok? Ya, silakan. Kelompok 2. Kami kepada kelompok 4 yaitu kami menyarankan agar cara pembacaannya lebih jelas dan serius lagi. Ya, pertanyaannya, Apa latar belakang kelompok kalian memilih topik tersebut? ya. Tadi katanya sarannya membaca lebih bagus lagi ya. Diperhatikan ke depan juga. Bagus sekali sarannya. Kemudian pertanyaannya, mengapa Anda memilih topik tersebut, kebersihan lingkungan sekolah? Apa yang menjadi latar belakang Anda? Silakan kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, jawaban kami dari pertanyaan dari kelompok 2 adalah latar belakang kami memilih topik menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah agar kita lebih bisa mengetahui bagaimana pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar terciptanya kenyamanan dan kesungguh-sungguhan dalam belajar. Ya, bagaimana kelompok 2? Katanya mereka memilih topik ini supaya mereka tertarik, supaya dalam lingkungan sekolah itu tercipta kenyamanan sehingga ada rasa ingin membersihkan lingkungan sekolah dengan baik ya, ya tadi ya. Ya. Bagaimana kira-kira jawabannya? Nah, pas. Ada lagi? Baik, boleh diperhatikan ini sudah bagus ya untuk kelompok 4, baik teks eksposisi yang lengkap dan topik yang telah disampaikan. Kalau tidak ada lagi kita tutup ya. Ya, baik silakan tutup. Baik, dan demikian hasil diskusi kelompok kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Ya, berikan plus dulu untuk kelompok 4. Ya, nanti kelompok yang tampil silakan nanti disusun di sampingnya ya, teks eksposisi yang lengkapnya disusun rapi. Selanjutnya siapa yang mau tampil? Kelompok siapa? Kelompok? 3. Yang mana kelompok? Ya, silakan. Silakan ke depan. Yang lain jangan tidur, perhatikan temanmu. Berikan pertanyaan. Ya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kami akan menjawab tugas ke-1 yaitu menyusun teks eksposisi yang lengkap menjadi teks eksposisi yang utuh. Kepada teman-teman kami persilakan untuk menjadi Silakan digunting. Susun rapi ya.
Perhatikan yang lain. Ya. Lanjut. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas kami yang kedua, yaitu menyusun teks eksposisi yang berjudul mencuci tangan dengan sabun sabun efektif untuk cegah COVID-19 yang dibacakan oleh teman kami Grace. Mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan dan membunuh berbagai jenis bakteri, juga virus penyebab penyakit. Dengan adanya kandungan tersebut, maka sabun juga berfungsi untuk membunuh virus corona atau COVID-19. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam saluran pernapasan melalui tangan, sehingga bisa mencegah virus masuk dan merusak saluran pernapasan. Bahkan seorang ahli bernama Dr. Dan Profet dari Queen's School of Chemistry and Chemical Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Selanjutnya, Beliau menjelaskan bahwa sabun tersusun dari gabungan antara molekul yang bentuknya T. Terdapat kepala hidroflik yang mudah terikat dengan air pada masing-masing tim tersebut. Selain itu, ada juga ekor hidrofobik yang bersifat lebih menghindari air dan lebih terhubung dengan lemak atau minyak. Susunan molekul-molekul inilah yang akan menggabung secara bergantian sebagai unit molekuler. Ketika tersubstansi di dalam air, kemudian kumpulan molekul ini akan berinteraksi dengan molekul lain, sehingga membentuk gelembung-gelembung kecil atau misal. Gelembung-gelembung tersebut mempunyai kepala yang mengarah keluar dan ekor yang terselip di dalam. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, John. Nah, virus ini sendiri merupakan partikel berukuran nano yang mempunyai kelemahan berupa lipid bilayer atau lemak. Sabun mempunyai kemampuan untuk melarutkan membran lemak, sehingga virus akan hancur dan mati atau lebih tepatnya tidak aktif karena kandungan lemak dalam sabun tersebut. Hal tersebut juga berlaku untuk virus COVID-19. Tadi bisa disimpulkan bahwa cara kerja sabun ampuh mengaktifkan virus COVID-19. Lalu tidak dimaksud teman-teman di sini. Penegasan ulang. Dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menaktifkan virus COVID-19. Oleh karena itu, saat sebelum dan habis melakukan sesuatu, biasakan untuk cuci tangan menggunakan air mengalir dan digunakan sabun ke seluruh bagian tangan. Pastikan minimal cuci tangan selama 20 detik. Cara tersebut sudah ampuh untuk menaktifkan virus dan bakteri yang ada di tangan, sehingga dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tugas ketiga kami, yaitu menyusun kerangka karangan. Struktur tesis kerangka karangan. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan dan membunuh berbagai jenis bakteri juga virus penyebab penyakit. 2. Rangkaian argumen. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam saluran pernapasan melalui tangan. 3. Penegasan ulang. Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menonaktifkan virus COVID-19. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada saran, kritik, dan pertanyaan kami persilakan. Ya, kelompok 2 telah membacakan hasil diskusinya. Judulnya tadi mengenai sabun ya, memakai sabun untuk membersihkan tangan untuk mencegah COVID-19. Ya, mencuci tangan pakai sabun untuk mencegah virus. Nah, dari awal mereka sudah mengerjakan tugasnya dan di papan tulis ini sudah ada teks eksposisi yang umpam telah mereka susun dan ini juga sudah bagus. Kalau ada pertanyaan sanggahan dengan teks eksposisi yang umpam ini diberikan waktu. Kemudian mengenai topik yang mereka bahas, coba dikomentari dan sampaikan pertanyaan dari kelompok lain. Berikan waktu. Ya, silakan. Baikkan dari kelompok 1 akan memberikan kritik saran dari pertanyaan untuk kelompok
membaca dengan bagus. Kemudian pertanyaannya tadi, apa latar belakang Anda mengangkat judul ini? Ya, coba berikan alasan yang tepat. Silakan kelompok ini. Jadi alasan kami memilih topik tersebut karena kami tertarik dengan topik tersebut di mana sabun dapat mencegah COVID-19 dan membuat hidup kita lebih sehat. Ya, bagaimana, puas? Ada lagi? Katanya mereka tertarik karena sabun itu bisa membunuh kuman, ya kan? Cuci tangan pakai sabun demi mencegahnya virus. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana? Sudah? Boleh. Demikian hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok. Masih semangat? Masih. Bagaimana? Kita lanjutkan? Lanjutkan. Oke. Baik, tadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang mau tampil lagi kelompok? Ya, silakan. Kita berikan waktu pada kelompok 2. Baik, sebelum tampil dulu Ibu harapkan supaya bisa membacakan tugasnya dengan jelas. Sekali lagi, geser di sini dulu, geser. Supaya bisa membacakan tugasnya dengan jelas, tepat, jangan tertawa. Kemudian, kelompok yang lain, tolong perhatikan teman yang tampil. Kasih saran, pertanyaan, atau komentar. Ya, yang sifatnya membangun tentunya ya. Silakan. Baik teman-teman semua, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami yaitu kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasi kami yang akan dibahasnya yang menyampaikan hasil presentasi kami. Baik, yang pertama yaitu kami akan menyusun teks eksposisi yang lengkap menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap dan akan disusun oleh teman-teman. Ya, silakan. Ini pun. Ya, komentar dulu. Baik, demikianlah teks eksposisi yang lengkap ini menjadi teks eksposisi yang lengkap. Kemudian kami akan masuk kepada topik yang selanjutnya yaitu kami telah memilih topik teks eksposisi yang berjudul pentingnya olahraga bagi kesehatan dan akan dibacakan oleh Ibu. Pentingnya olahraga bagi kesehatan. Olahraga merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan melakukan olahraga, kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Berbeda dengan orang yang jarang melakukan olahraga, mereka akan lebih mudah terserang penyakit karena tahan tubuh mereka rendah. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita melakukan olahraga. Salah satunya adalah memperhatikan apakah kita memiliki penyakit riwayat jantung atau tidak. Karena seseorang yang memiliki penyakit riwayat jantung akan lebih rentan jika melakukan olahraga, khususnya olahraga yang berat. Olahraga memiliki banyak jenis dan macam yang bisa dijadikan pilihan seperti olahraga lari, push up, sit up, atau jenis olahraga lainnya. Sehingga kita tidak akan bosan karena bisa melakukan berbagai macam olahraga, tidak hanya satu saja. Selain itu, manfaat olahraga adalah suasana hati seseorang menjadi lebih senang karena pada saat ketika berolahraga beban pikiran kita akan menjadi lepas. Olahraga sangat dianjurkan bagi mereka yang menderita tekanan tinggi. Karena dengan berolahraga, pembuluh darah yang tadinya menyempit dan membuat aliran darah yang tidak lancar bisa menjadi lancar dengan melakukan aktivitas olahraga secara teratur. Selain itu, kesehatan jantung juga akan terjaga, namun harus diperhatikan apakah jantung Anda dalam kondisi yang baik untuk berolahraga. Olahraga memang memiliki sejuta manfaat, tetapi kita harus tahu bagaimana kondisi tubuh kita. Apakah kita mampu berolahraga atau tidak. Manfaat dari olahraga juga beragam seperti meningkatkan mood
memindahkan seseorang dari terserang berbagai macam penyakit. Baik, selanjutnya kami telah membuat kerangka karangan berdasarkan topik tersebut dan telah mengemukakannya menjadi sebuah karangan yang utuh yang akan dibacakan oleh teman kami Dion. Untuk satu tesis, kerangka karangan olahraga merupakan kegiatan yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Dua rangkaian argumen. Olahraga memiliki banyak jenis seperti olahraga push up, lari, sit up, atau jenis olahraga lainnya. Selanjutnya dibacakan oleh teman kami Desi. Struktur yang terdiri dari kesimpulan dengan pegangan. Olahraga memiliki sejuta manfaat. Manfaatnya misalnya meningkatkan mood seseorang, bisa menghindarkan seseorang dan serangan berbagai macam penyakit. Tentunya kami akan memberikan pada perbedaan. Baik, demikianlah diskusi kami. Jika ada saran, pertanyaan atau kritik dari teman-teman semua, kami berikan kesempatan. Iya, mereka sudah dengan semangat yang membacakan tugasnya. Iya ya, semangat yang luar biasa. Walaupun sudah siang, masih semangat mereka ini. Ya, judulnya pentingnya olahraga bagi kesehatan. Judul yang sangat bagus ini. Ya, tanpa olahraga kita menjadi banyak penyakit ya. Nah, bagaimana caranya supaya sehat? Tetap berolahraga setiap hari. Judul yang sangat bagus, topiknya sangat bagus. Dan juga mereka sudah menyusun teks eksposisi yang utuh tadi menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Ini sudah bagus kayaknya ya, sudah bagus. Nah, ada pertanyaan tambahan tentang materi yang mereka sampaikan tentang pentingnya olahraga. Diberikan kesempatan terhadap kelompok yang lain. Iya, silakan. Baik, kami akan memberikan pertanyaan. Apa alasan Anda memilih judul pentingnya olahraga bagi kesehatan? Iya, dulu. Terima kasih pertanyaannya. Apa alasan Anda mengapa mengangkat topik pentingnya olahraga bagi kesehatan? Coba dijelaskan kepada kelompok 3. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu alasannya karena dengan berolahraga kita akan mendapatkan tubuh yang sehat, bugar dan serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, katanya bagaimana? Puas? Jawabannya, katanya dengan olahraga segala jenis penyakit akan terhindar dari tubuh kita. Dan kita menjadi bugar dan sehat. Betul juga ya? Betul. Bagaimana? Sudah? Puas? Ada lagi pertanyaan? Tidak. Tidak. Baik, demikianlah hasil presentasi kami. Mengucapkan terima kasih. Iya, demikian hasil presentasi kelompok 2. Mereka sudah menyampaikan tugasnya dengan baik dari teks eksposisi yang lengkap maupun topik yang dipilih. Sangat bagus ya. Dan kita berikan untuk menyemangati mereka, kita berikan aplaus untuk mereka. Masih semangat? Bagaimana? Tidak semangat atau semangat? Iya. Kita lanjutkan ya. Iya, kita lanjutkan. Kelompok ya. Coba kelompok 1 silakan menampilkan tugasnya di depan. Siapa yang jadi moderator? Ya, kita selagi di sini. Oh ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyusun teks eksposisi yang lengkap menjadi sebuah teks eksposisi yang lengkap. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan nama kelompok kami.
teman-teman bisa melihat dari atas. Ya, silakan. Baik, kami akan melanjutkan tugas kami yang kedua tentang membuat kerangka karangan menjadi teks eksposisi. Baik, kami sudah memilih teks eksposisi yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup dan akan dibacakan oleh teman kami Sukunyama. Baik, kami akan melanjutkannya. Permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar memuka. Kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberi dampak yang sangat besar. Tidak sedikit kerugian yang dialami, termasuk nyawa manusia. Dan dilanjutkan oleh teman kami ini. Terima kasih atas pertanyaan. Namun, hal yang perlu dipertanyakan, apakah pengalaman tersebut sudah cukup menyadarkan manusia untuk melihat kesalahan dalam dirinya? Ataukah manusia justru merasa lebih nyaman dan sikapnya menghindari dan menyelamatkan diri dengan tidak memberi solusi yang lebih baik dan lebih tepat lagi? Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami, Felis cerita. Kami usaha yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Upaya yang dimaksud adalah upaya rekonsiliasi, perubahan konsep atau pemahaman tentang alam dari penanaman budaya pelestarian. Sebenarnya akan diberikan. Ya, Baik, demikian hasil presentasi kami. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. ya. Ibu kritik dulu, kalau membaca jangan tertawa, tangannya ke bawah begini, jangan ditutup mukanya. Bisa? Nggak ada yang lucu ya? Ya, bisa kita lanjutkan. Ya, kalau ada pertanyaan sanggahan kepada mereka silakan. Ya, Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saran yang kami berikan dari kelompok 4 kepada teman-teman kelompok 3 yaitu ada di sini, ada di sini. untuk lebih berhati-hati dalam pembacaan teks agar pendengar bisa lebih mengerti. Pertanyaan kami dari kelompok 4 adalah, mengapa teman-teman dari kelompok 3 memilih topik tersebut? Apa latar belakang? Ya, topik yang mereka pilih adalah upaya melestarikan lingkungan hidup. Ya, ya, apa latar belakang Anda memilih topik tersebut? Kemudian ada komentar tadi, bagaimana tanggapan Anda tentang komentar yang mereka sampaikan? Ya, diterima selanjutnya akan diubah ke depan. Ya, coba jelaskan sama mereka. Alasan kami memilih topik yang berjudul Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup adalah karena kami tertarik dengan topik tersebut karena jika kita menjaga lingkungan, maka lingkungan kita tetap bersih, aman, dan kita bebas dari penyakit. Ya, benar jawabannya. Karena kalau misalnya lingkungan tidak sehat, jiwa raga kita juga tidak sehat. Contohnya sampah di mana-mana. Bagaimana kita? Aman tidak? Tidak. Nah, banyak sekali sampah. Udara juga tidak bagus, ada polusi udara. Jadi topik yang mereka pilih ini sangat bagus sekali. Artinya mereka memilih upaya melestarikan lingkungan hidup. Dan mereka sudah membaca tadi bagaimana upaya melestarikan lingkungan hidup. Ya, bagaimana kelompok yang lain? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 1, 2. Ya, tidak ada pertanyaan. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 sudah menyampaikan tugasnya. Silakan ditutup. Baik, demikian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk mereka. Sudah beberapa orang, sudah beberapa kelompok yang tampil ya. Dan hasilnya juga yang dilihat sudah sangat bagus. Di sini sudah ada 4 hasil kerja. Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan melihat ini sudah sangat bagus sekali. Atau ada pertanyaan lagi? Masih semangat? Ayo. Udah ngantuk tidak? Nanya? 1, 2, berapa? 1, 2, 3, 4. Iya ya? 1, 2, 3, 1. Begini, 1,
Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang 2, 3, 4. Masih ragu-ragu ya? Ya Bu. Kita lagi. 1, 2, 3, 4. Tepuk tangan. Masih semangat tidak? Baik, tentang materi kita hari ini, materi eksposisi ya. Mulai dari pembukaan pelajaran kita, anak kami sudah menjawab beberapa pertanyaan pemantik dari saya ya terkait dengan pelajaran minggu lalu. Mulai dari pengertian teks eksposisi, bagaimana strukturnya, bagaimana juga jenis-jenisnya, ciri-cirinya, kaidah kebahasaannya, dan terakhir dalam menyusun teks eksposisi. Nah, dari 4 kelompok yang tampil tadi, anak-anak kami sudah menampilkan yang terbaik. Ya, semua ingin tampil hebat, luar biasa. Ya, berarti sudah mengerti semua ya? Sudah mengerti materi kita hari ini bahwa teks eksposisi itu adalah berisi teks tanggapan, ide, gagasan yang dapat berupa bahasa persuasif, ya, memujuk orang lain supaya mereka mau mengikuti apa yang kita kehendaki. Kemudian dia berisi tentang apa? Fakta dan gagasan nyata. Nah, dari awal pembelajaran tadi kita sudah membahas beberapa materi. Nah, sekarang kira-kira ada pertanyaan lagi yang belum jelas? Nah, tidak bisa semua. Dari tugasnya itu tidak ada yang sulit. Tidak mudah ya. Nah, tadi tugasnya sudah membuat kerangka karangan ya kan? Memilih topik dulu tadi ya. Memilih topik, baru dibuat kerangka karangan. Baru di kerangka karangan dikembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Iya ya. Berarti Ibu lihat tadi sudah terjalin kolaborasi dengan kelompok yang 1, 2, 3, dan 4, sudah ada kerjasama yang baik. Sehingga penampilan di depan juga sangat bagus. Nah, sekarang siapa kira-kira kalau memang sudah benar-benar memahami dan benar-benar menyimak materi kita hari ini, berarti Anda bisa menyimpulkan, ya, Anda bisa menyimpulkan. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, ya, dari awal hingga akhir tadi? Siapa yang bisa? Saya mau. Ya, siapa namanya ini? Joni Bu. Joni, silakan simpulkan pada kita. Kesimpulan saya dari teks eksposisi adalah bagaimana pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menyampaikan sejumlah argumentasi ataupun pendapat untuk meyakinkan orang lain yang kadang-kadang disertai dengan rujukan atau persuasi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3, yaitu tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Jenis-jenis teks eksposisi yaitu eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi pertentangan, dan eksposisi laporan, eksposisi perbandingan. Ada pula langkah-langkah penyajian teks eksposisi, yaitu menentukan isu ataupun masalah yang akan dibahas, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu, mendaftarkan berbagai topik yang berkaitan dengan isu, membuat karangan kerangka, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Demikian kesimpulan saya. Iya, betul demikian. Bagus sekali kesimpulannya ya. Nah, berarti anak-anak kami semua sudah mengerti ya materi kita hari ini. Ya, buktinya teman kita sudah menjelaskan kepada kita secara detail refleksi pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kesimpulannya? Mulai dari pengertian teks eksposisi, bagaimana jenisnya, bagaimana kaidah kebahasaannya, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana cara menulis teks eksposisi. Iya ya, menjadi sebuah teks eksposisi yang utuh. Nah, itu sangat bagus atau luar biasa ya jawaban dari teman kita ini. Nah, anak
bisa ya, kita bisa memahami materi pembelajaran kita hari ini. Dan mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa diulang di rumah, ya. Pulang sekolah nanti tidur sebentar, kemudian ulang materi pembelajaran kita pada hari ini supaya Anda tidak lupa. Apalagi ini minggu-minggu ujian ya, minggu-minggu ujian, dan ini materi ini jangan hanya tinggal materi saja. Baik anak kami, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Jelas semua. Baik, di sini Ibu berterima kasih kepada kami semua karena sudah mengikuti pembelajaran kita ini mengenai teks eksposisi. Yang tujuan pembelajaran kita tadi adalah mengembangkan kerangka-kerangan dan menulis teks eksposisi. Dan sudah berhasil kita laksanakan dan beberapa kelompok sudah tampil di depan. Nah, tadi kita sudah memulai pelajaran. Di awal kita berdoa ya, berdoa. Dan sebelum kita mengakhiri juga kegiatan kita hari ini, kita mengakhirinya dengan doa penutup. Karena segala sesuatu yang kita laksanakan tanpa campur tangan Tuhan akan sia-sia. Jadi setiap saat kita selalu berserah kepada Tuhan. Nanti di rumah juga berdoa ya. Ya, sekolah juga berdoa. Nah, sekarang setelah selesai kegiatan kita pada hari ini, kita akan berdoa dan teman kita yang menjadi petugas supaya maju ke depan. Teman-teman semua beserta ibu guru, mari kita bersatu di dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Allah Bapa yang bersama di dalam kerajaan surga, terima kasih atas pertolongan ya Tuhan dari tadi kami melakukan pembelajaran kami pertengahan hingga sampai pada akhir ini. Itu semua kan karena kesempatan kami melakukan hanya semata atas kasih kepada kami semua. Ya Tuhan, segala pelajaran yang diberikan oleh ibu guru kami, kiranya kami dapat kami tenangkan dari kami masing-masing dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, semoga kami bisa di tempat ini, kiranya Dia yang selalu membiarkan di perjalanan sampai kami di rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, hanya ini doa yang menjadi kesempurnaan bila pada kami seperti yang terjadi. Amin. Amin. Nah, dengarkan ibu dulu. Sebelum pulang, ibu berpesan, kita kan lagi ujian ya. Sampai di rumah nanti apa kerjanya? Belajar. Jangan kemana-mana, jaga kondisi, jaga dirimu supaya besok tidak sakit dan bisa bersekolah dengan baik, bisa mengikuti ujian besok pada hari Selasa. Nah, nanti kalau pulang jangan singgah di jembatan, di jalan atau di rumah teman. Tetapi bagaimana? Langsung pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah, ibu titip salam kepada orang tua. Nah, sebelum pulang nanti ketua kelas menyiapkan dan sambil kedua. Oke, silakan disiapkan. Siap. Honor. Selamat siang. Silakan pulang ke rumah. Ini. Mana ya? Pipina.